Halo, perkenalkan nama saya Elisha Tiadara Sitompul dari kelas 10 IPA. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus beraturan atau GLB, besar rumusnya, grafiknya, dan juga contoh soalnya. Yuk. GLB atau gerak lurus beraturan. Apa sih itu GLB atau gerak lurus beraturan? Simpelnya, gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan kecepatan yang konstan. Nah, konstan di sini berarti tetap dan nggak berubah. Perlu diingat bahwa bendanya harus bergerak lurus. Kalau suatu benda yang bergerak melingkar, walau dengan kecepatan yang konstan, itu bukan gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan mempunyai percepatan 0. Itu karena benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap, yang berarti nggak ada pertambahan maupun penurunan kecepatan. Makanya, percepatan atau acceleration gerak lurus benda itu 0. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita akan dasar teorinya, kita bahas berbagai ciri dan rumus pada gerak lurus beraturan. Nah, ciri-ciri gerak lurus beraturan. Nah, andaikan saat kita melihat suatu benda bergerak, gimana sih caranya kita tahu apakah benda tersebut bergerak lurus beraturan ataupun tidak? Kita bisa coba melihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri gerak lurus beraturan itu yang pertama berada di sebuah lintasan yang lurus. Lalu yang kedua itu kecepatan bendanya konstan atau tetap. Nah, yang ketiga itu percepatan sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus gerak lurus beraturan. Sejatinya, ada 3 komponen utama rumus pada gerak lurus beraturan, yaitu kecepatan atau v, perpindahan dengan simbol S atau X, dan selang waktu dengan simbol T. Terkadang penulisan simbol pada rumus gerak lurus beraturan di buku-buku sekolah itu sedikit berbeda. Ada yang V sama dengan delta X per delta T, ada juga yang menggunakan S, yaitu V sama dengan S per T. Nah, V ini tuh kecepatan dengan satuan kilometer per jam atau meter per detik. Lalu delta X atau S itu perpindahan atau jarak tempuh. Nah, bisa dalam satuan kilometer atau meter. Untuk delta T atau T yaitu perubahan waktu atau waktu tempuh itu bisa dalam satuan jam ataupun detik. Nah, jarak tempuh dan waktu tempuh dapat dihitung dari mengurangi waktu atau posisi akhir dengan waktu atau posisi awal. Nah, makanya ada deltanya. Sekarang kita akan membahas tentang grafik gerak lurus beraturan. Dengan rumus yang udah kita pelajarin tadi, ada 3 macam grafik gerak lurus beraturan yang bisa terbentuk. Nah, yang pertama adalah grafik posisi waktu. Grafik ini menggambarkan hubungan antara posisi dan waktu pada gerak lurus beraturan. X-nya itu posisi, T-nya itu waktu. Dari situ kita bisa lihat seiring dengan berjalannya waktu, posisi benda yang bergerak akan berubah, sesuai dengan rumus yang kita bisa lihat tadi. Untuk mencari X atau posisi, kita hanya perlu menambahkan posisi awal dengan hasil perkalian kecepatan dengan waktu. Atau X sama dengan XO plus V kali T. Nah, yang kedua ada grafik kecepatan waktu. V-nya itu kecepatan, T-nya itu waktu. Kita bisa lihat di situ garisnya lurus horizontal. Itu karena kecepatan pada gerak lurus peraturan konstan alias nggak berubah. Jadi seiring berjalannya waktu, kecepatan gerak benda ya segitu-gitu aja. Lalu, yang ketiga ada grafik percepatan waktu. A-nya itu percepatan, T-nya itu waktu. Untuk grafik percepatan waktu,
garis lurus horizontal di A sama dengan 0 aja, karena nggak ada percepatan dalam GLB. Nah, kita udah mempelajari pengertian, ciri-ciri, rumus, serta grafik pada gerak lurus beraturan. Sekarang waktunya kita mengaplikasikan ilmu yang udah kita dapatkan tadi dengan melihat contoh soal gerak lurus beraturan. Nah, contoh soal yang pertama. Sebuah becak di Surabaya berhasil menempuh 60 km dalam 3 jam dengan kecepatan konstan. Kecepatan becak tersebut adalah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu apa sih V-nya, S-nya, dan T-nya. Kan yang ditanya itu kan V-nya. Maka S-nya itu dari soal kita mendapatkan bahwa S-nya itu 60 km dan 3 jam sebagai T. Maka kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Nah, kita substitusi S dan T-nya 60 km dan 3 jamnya. Maka V sama dengan 60 km per 3 jam. Maka V-nya itu 20 km per jam. Lalu, kita ke contoh soal selanjutnya. Sebuah mobil melaju di lintasan lurus dengan kecepatan 100 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut jika waktu tempuhnya 120 menit adalah... Nah, di contoh soal ini yang diketahui adalah kecepatan dan waktunya, sedangkan yang ditanya itu jaraknya. Nah, kecepatannya yang diketahui itu 100 km per jam, dan waktu tempuhnya itu 120 menit. Nah, karena kecepatannya kilometer per jam, maka kita akan mengubah 120 menit ke jam dengan 120 dibagi 60. Hasilnya itu 2. Maka waktu tempuhnya itu 2 jam. Nah, seperti yang kita tahu tadi rumusnya itu V sama dengan S per T. Maka untuk mencari jarak atau S, itu X sama dengan V kali T. Jadi 100 dikali 2. Hasilnya 200 km. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai gerak lurus beraturan beserta rumus dan contoh soalnya. Sekian dari saya, terima kasih.